Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Raihan Andika Putra dari Prodi Kewirausahaan, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Saintek Muhammadiyah. Saya melalui video ini akan menuntaskan tugas ujian tengah semester mata kuliah Digital Marketing yang dibimbing langsung oleh Bapak dosen pengampu yang terhormat Bapak dosen Bapak Usman Andrianto, SMM, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Judul tugas ini ialah analisis strategi marketing pada iklan produk berdasarkan marketing evolution 1.0 sampai dengan 5.0. Jadi yang pertama, kita bakal lihat dulu cuplikan dari pada sebuah iklan saya ambil dari produk susu Greenfield dari PT Greenfield Indonesia, lokal pride ya. Jadi silakan tonton cuplikan. Benar, susu segar kamu yang terbaik. Pastinya karena tumbuh di peternakan terbesar di Indonesia. Oke, kalau prosesnya yakin nutrisinya tetap alami. Diproses tanpa sentuhan tangan untuk menjaga nutrisi alami bioaktif. Yakin ini 100% segar. Jujurly segar. Greenfields Fresh Milk, Jujurly Pure, Jujurly Fresh. Oke, jadi iklan ini tuh dibuat untuk produk susu Greenfield Extra Milk yang dimana diproduksi oleh PT Greenfield Indonesia, dan platform penayangan itu dari YouTube, terus dari televisi nasional, terus dan medsos Instagram, juga TikTok. Barangkali mungkin rekomendasi karena iklan ini sudah lebih dari setahun berada di platform-platform iklan. Dari jenis iklan ini itu ialah hybrid antara video storytelling, terus juga edukatif dan juga humor, dimana storytellingnya dari narasi antara dialog ibu dan juga voice over, terus edukatifnya menjelaskan secara rinci dan detail proses-proses produksi susu sapi, dan juga humor dari iklan ini tuh ialah kok bisa ada unsur sapi di dalam rumah. Target audiens dari iklan ini tuh jelas sekali, dalam rentang umur 25 tahun hingga 45 tahun, di mana gendernya ini mengarah kepada perempuan atau ibu yang memutuskan atau memiliki keputusan dalam menentukan nutrisi yang sehat bagi keluarga. Lalu lokasinya, audiens ini lokasi pastinya di perkotaan, karena perkotaan itu yang pertama banyak rakyatnya atau masyarakat yang kesadaran penuh akan produk-produk yang sehat dan juga produk yang premium, dan juga gaya hidupnya yang fokusnya itu terhadap health conscious atau benar-benar hidupnya hidup sehat, dan juga peduli terhadap kualitas bahan makanan dan juga minuman. Slide pertama dimana kita akan membedah per evolusi marketing si iklan susu Greenfield ini. Yang pertama adalah marketing 1.0, dimana ada 3 poin utama yang saya analisis di sini, yaitu di fitur utamanya susu Greenfield, terus keunggulannya, dan juga penekanan terhadap iklan secara eksplisit. Nah, yang pertama di fitur utamanya itu ialah susu jenis ini tuh susu dari jenis sapi Holstein atau Persei, yang dimana dia tuh udah secara gamblang bahwasanya susu sapi ini susu sapi dari sapi yang premium atau benar-benar kualitasnya itu tinggi dan kualitas internasional. Lalu yang kedua dari keunggulannya, berdasarkan dari iklan di situ berasal susu ini tuh diproduksi asalnya dari peternakan susu sapi yang paling besar dan juga paling unggul, peternakannya itu di Malang. Ada kalimat-kalimat 100% susu segar dan mengandung nutrisi alami bioaktif, dimana ini keunggulan inti dari susu sapi Greenfield itu. Terus yang ketiga adalah penekanan iklan yang menjawab tentang keraguan serta kualitas. Ada beberapa kalimat di iklan yang berkali-kali bertanya, yakin nutrisinya tetap alami. Itu salah satu. Lalu di marketing 2.0, di mana fokusnya itu terhadap konsumen, di mana ada beberapa yang dipahami oleh Greenfield, terutama dari masalah ketidakpercayaan konsumen, tetapi Greenfield berani menjamin bahwa susu yang mereka produksi itu dari susu sapi pilihan dan juga susu sapi premium. Terus yang kedua, solusinya apa? Greenfield sendiri sudah menggunakan format Q&A dalam iklannya, dan juga pertanyaan yang sering diutarakan oleh para ibu-ibu ketika memilih dan juga melirik produk-produk dari brand susu murni. Terus yang ketiga adalah emosi, memberikan rasa tenang dan juga rasa jaminan antara produk Greenfield yang diklaim kepada si ibu, bahwasanya
Greenfield memberikan hasil produksi susu yang terbaik. Nah, lalu di polusi marketing 3.0 itu ada human centric atau fokus kepada nilai-nilai kemanusiaan seperti jujur atau transparansi, terus kesejahteraan hewan. Yang pertama, kejujuran itu penggunaan kata jujurly. Ini tuh menandakan atau memberikan kesan bahwa iklan ini tuh ditayangkan dengan sangat-sangat transparan dan juga jujur. Terus yang kedua adalah kesejahteraan hewan, di mana visual sapi yang bahagia di padang rumput dan juga kalimat sapi happy, susu berkualitas, itu menandakan bahwa si brand ini bukan hanya memproduksi susu, tetapi juga mereka menjamin kalau sapi terurus baik, sehat, baik itu dari sisi psikologisnya atau dari fisiknya sendiri, itu akan menghasilkan susu yang terbaik. Lalu yang ketiga, si Greenfield itu menyediakan nutrisi murni tanpa manipulasi. Artinya si Greenfield itu benar-benar memproduksi susu yang premium. Di marketing 4.0, poin pertama itu di integrasi digital, di mana penggunaan bahasa gaul dengan Gen Z. Kata jujurly itu menandakan bahwasanya si marketing 4.0 itu sudah dipakai oleh Greenfield. Dan juga kata-kata yang jujurly itu sepertinya terdengar tren karena platform-platform media sosial sekarang sudah marak digunakan oleh golongan milenial dan juga Gen Z. Itu si Greenfield bisa menyasar para penonton-penonton iklan dari golongan Gen Z yang memakai platform media sosial TikTok dan juga Instagram. Dari teknologi produksi, ternyata si Greenfield ini memproduksi susu dengan teknologi yang canggih dari milking. Susu sapi yang diperah itu sudah memakai mesin yang benar-benar kualitasnya itu standar produksi susu secara internasional. Tuh. Di evolusi marketing 5.0 kita bisa lihat bahwasanya Greenfield itu mendemonstrasikan bagaimana teknologi canggih itu digunakan dalam menciptakan nilai bagi manusia itu sendiri. Yang pertama, automation for human health, dimana iklan ini tuh nunjukin ke kita bahwa otomatisasi tanpa sentuhan tangan, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu bukan untuk menggantikan manusia, tetapi untuk menjaga nutrisi dari si susu ini agar tetap alami sampai ke tangan konsumen. Poin keduanya adalah data driven quality. Klaim sapi terbaik dan pemantauan kualitas itu menyiapkan penggunaan presisi farming atau teknologi peternakan yang presisi, berkualitas, dan juga standar internasional bagi konsumen. Lalu kita pindah ke analisis kreatif iklan. Dari yang pertama, menggunakan kreativitas storytelling, di mana iklan ini tuh pertama diawali oleh Q&A atau pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh seorang ibu. Dari segi visual, dari color grading dan juga estetikanya itu terasa nyaman gitu kalau kita tonton lama-lama. Tetapi sayang banget, iklan ini tuh hanya berdurasi kurang lebih dari 30 detik. Nah, dari segi audio, itu musik latarnya, background musik yang benar-benar nyaman gitu, tidak mengganggu, dan juga efek suara sapi yang benar-benar kerasa kayak natural, tapi kita lihat secara visual sapi itu memang sapi editan. Dari copywriting kita bisa lihat tagline-nya jujurly pure, jujurly fresh, itu sangat kekinian dan juga simple. Lalu di kelimanya, poin kelima, emotional appeal atau menggabungkan rasa ingin tahu terhadap premium ini, bukan hanya menonjolkan kualitas dan juga ramah terhadap konsumen. 4 ialah dari analisis behavior atau kebiasaan dan perilaku konsumen, tapi juga melihat informasi dan juga smart shopper atau pembelanja yang pinter, di mana mereka nggak beli karena murah tapi karena kualitas. Dua, dari keputusan pembelian yang rasional, itu terhadap fakta, data, emosi-emosi yang dijustifikasi oleh si brand dengan memberikan emosi kebahagiaan sebuah keluarga. Tiga, ialah dari pain point atau defisit kepercayaan terhadap konsumen masa kini, itu sering merasa dibohongi. Tapi iklan ini itu menyasar keinginan akan transparansi atau autentik. Di iklan dari brand Greenfield itu memberikan rasa kepercayaan dan juga memberikan transparansi terhadap konsumen. Nah, yang kelima yaitu analisis dari kekuatan dan kelemahan iklan. Kekuatannya sendiri itu saya bagi ke dalam tiga poin. Jadi dari ketiga poin ini tuh ada beberapa yang memang strategi marketing iklan. Poin pertama itu dari strategi strong hook, karena kata jujurly itu benar-benar menarik perhatian audiens dengan bahasa yang gaul dan juga cocok sama market Gen Z saat ini. Terus yang kedua ialah visual proof, di mana nggak hanya klaim verbal, juga memperlihatkan peternakan, juga teknologi pabrik yang benar-benar approve banget gitu, bikin yakin audiens bahwasanya Greenfield ini menyediakan susu yang premium. Terus yang ketiga, unik selling point, di mana highlight jenis sapi yang benar-benar sapinya standar internasional ya, sapi luar negeri yang jarang dibahas sama kompetitor. Terus dari sisi kelemahan, sayang banget istilah teknis nutrisi bioaktif itu disebutin, tapi kita nggak dapat penjelasan nutrisi bioaktif itu yang seperti apa dan manfaatnya apa, dan juga durasinya yang sangat singkat. Jadi ada beberapa kata teknis, istilah yang nggak diperjelas dalam iklan ini. 20 detik. Pesannya audiens tuh harus ngulang lagi
buat tangkap semua poin yang dijelaskan di iklan ini. Terus dari sisi kesimpulan, iklan ini berhasil menyampaikan pesan dengan sangat baik dan juga sangat relevan dari 1.0 sampai dengan 5.0. Dari penggunaan bahasa yang relevan, jujur li ini tuh menjembatani kesenjangan antara brand korporat yang gede dengan konsumen yang personal. Dari saya sih beberapa poin rekomendasi strategi atas perbaikan. Yang pertama itu konten edukasi yang keberlanjutan. Medsos Greenfield itu bikin yang jelasin apa sih CBO Active, karena secara kalau kita menjelaskan secara edukasi itu bisa memperkuat sosial branding kita. Terus yang kedua, orientasi marketing 5.0 yang lebih interaktif. Kultur peternakan itu benar-benar bisa ngasih pengalaman konsumen yang benar-benar bikin minat beli secara pribadi. Terus yang ketiga, social proof, di mana keyakinan atas kampanye sosial ini secara konsumen itu membagikan pengalaman yang relevan dan juga transparan. Artinya review jujur pengalaman seberapa baik atau seberapa hebatnya gitu setelah mengonsumsi susu Greenfield, pribadi personal daripada pengguna atau yang mengonsumsi susu Greenfield di media sosial, TikTok, Instagram, itulah. Oke, cukup sekian penjelasan analisis iklan digital marketing yang saya buat. Sekian dan juga terima kasih kepada yang menonton. Juga saya sampaikan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Usman Andrianto selaku dosen pengampu mata kuliah digital marketing. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. Dan juga saya minta saran dan juga perbaikan atas video yang saya buat. Sekian dari saya Rian Andika Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.